Dengan kajiannya Kiai Imad, lalu bagaimana pada akhirnya kita memahami Imam Mahdi dari aspek nasab, sifat, dan lain sebagainya dikaitkan dengan eskatologi ini? Halo para pencari fakta, selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Jadi genetiknya itu bukan genetik nubuah. Tidak mungkin genetik nubuah memiliki keturunan yang demikian. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Kalaulah tidak ada kaitan nutfah nubuah, yang sering dikatakan oleh Gus Yahya itu nutfah nubuah, dengan akhlak, lalu kelebihan apa yang dimiliki oleh keturunan Nabi itu? Tani Minimalis mengungkap jejak, menyusun fakta, shock. Ya, di antara yang sangat penting untuk, mengapa kita penting untuk mengetahui bahwa Balawi ini bukanlah keturunan Nabi adalah karena ada terkait eskatologi, di mana nanti dalam pemahaman Sunni bahwa Imam Mahdi itu belum lahir. Dia akan lahir di akhir zaman dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW yang dia mempunyai ayah namanya sama yaitu Abdullah dan dirinya mempunyai nama yang sama yaitu Muhammad. Itu dalam versi kita, versi orang-orang Sunni. Dengan adanya pengakuan di hari ini bahwa seseorang yang bukan turunan Nabi, yang platnya G, sebagai keturunan Nabi, ini akan terkait dengan akhir zaman nanti yang akan terjadi sebuah kebohongan dari klaim Imam Mahdi itu. Jadi kalau kita hari ini menerima Balawi, yang di antara mereka ada yang bencong, ada di antara mereka yang melakukan sodomi, ada di antara mereka yang jadi artis membuka aurat, seperti Andi Soraya Asgab, kemudian Atika Al-Hadi, kemudian ada Al-Jufri juga yang pembawa acara, Rahma Sarita Al-Jufri. Nah, dengan berbagai macam akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak nubuah itu, seharusnya sudah menjadi sebuah indikator yang kuat bahwa tidak mungkin secara akhlak saja mereka turunan Nabi. Tidak mungkin ada turunan Nabi yang mempunyai akhlak seperti mereka, seperti Balawi ini. Tidak mungkin. Ini secara akhlak saja. Ada di Indonesia saja, ada yang terkait sodomi, ada yang terkait dengan perzinahan dan diakui perzinahannya, seperti Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Kemudian ada yang jadi bencong, hanya kan, dan itu tidak ngaku gitu kan, mengaku sebagai keturunan Nabi tapi bencong gitu kan, gak mungkin lah itu. Jadi genetiknya itu bukan genetik nubuah itu. Tidak mungkin genetik nubuah memiliki keturunan yang demikian. Kalaulah tidak ada kaitan nutfah nubuah, yang sering dikatakan oleh Gus Yahya itu nutfah nubuah, dengan akhlak, lalu kelebihan apa yang dimiliki oleh keturunan Nabi itu jika mereka harus sama dengan orang lain? Tentu kecenderungan keturunan Nabi untuk lebih dekat dengan Tuhan itu memiliki porsi yang lebih besar. Makanya kenapa Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Nah, Allah ingin rijsa ini secara genealogis ini dihilangkan dari keturunan. Allah menginginkan itu. Menginginkan itu bukan telah terjadi, tetapi ada spirit di sana, ada kekuatan bagi keturunan Nabi untuk memiliki celah yang lebih besar dari yang lainnya jika mereka menginginkan itu untuk lebih suci dari yang lainnya. Ini di dalam penafsiran para mufassirin seperti itu. Ada juga yang mengatakan dalam tradisi Syiah, liyudhiba ankum rijsa ini telah terjadi. Pokoknya keturunan Nabi yang memiliki itrah nubuwah, mereka itu suci. Tetapi tradisi Sunni, dalam tradisi Sunni itu yuridullah itu, ya yurid itu belum terjadi, tetapi memiliki celah yang lebih besar dari yang lainnya untuk lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhan jika dia menginginkan itu, karena Allah menginginkan itu. Nah, oleh karena itu para kibin-kibin rahimakumullah, seharusnya Anda itu
ketika melihat ada Assegaf yang masuk Kristen, ada Assegaf yang jadi bencong, ada bin Syihab yang cat mesum, ada bin Smith yang mukulin anak-anak orang gitu. Perang nggak berani dia, tapi mukulin orang yang sudah jelas akan tidak melawan itu dia berani. Kemudian ada yang membunuh dengan pengecut, orang lagi sholat dibunuh, nah itu pengecut kan. Nah itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kita baca dari sejarah para keturunan Nabi yang asli, seperti keturunan Raja Yordan, itu dari generasi ke generasi, syuhra dan istifadah, akhlaknya begitu mulia. Syaja'ah yang dimiliki itu adalah syaja'ah tabi'iyah. Keberanian yang secara tabi'i dimiliki oleh turunan Nabi. Perang dalam setiap masa, setiap generasi. Tidak ada rasa takut mati. Banyak di antara mereka itu yang umurnya tidak sampai 50 tahun. Itu kebanyakan turun Nabi itu umurnya tidak sampai 50 tahun karena apa? Karena mereka berperang di jalan Allah. Tidak ada rasa takut. Itu ciri-ciri nutfah nubuah itu di situ. Kemudian akhlak ketika bukan dalam masa perang mempunyai rahmah yang lebih dari yang lainnya. Cara-cara bertutur kata yang akhlakul karimah. Tetapi kalau kita lihat Balawi, wahai kibin-kibin rahimakumullah, mana saja Anda berada, coba bandingkan akhlak-akhlak seperti itu ada tidak secara akhlaki di dalam diri para Balawi-Balawi itu.